Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah statistika dan probabilitas ingin mempresentasikan proyek kami yang berjudul Analisis Perbedaan Waktu Penggunaan Media Sosial dalam Sehari antara Perempuan dan Laki-laki. Next. Pertama-tama mari kita berkenalan dengan anggota kelompok 5. Pertama ada saya, Diva Aurelia Azura dengan NPM akhir 018. Dan selanjutnya ada rekan saya. Maka nama saya Andika Abdul Sibrian dengan MPM akhir saya yaitu 027. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Devanza Alfawaz Mulia Harjasmeru dengan NPM akhir saya 061. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yaka dengan NPM akhir 045. Latar belakang. Perkembangan teknologi dan internet yang semakin pesat membuat media sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Media sosial digunakan sebagai sarana komunikasi, hiburan, mencari informasi, hingga mendukung aktivitas sehari-hari. Tingginya penggunaan media sosial menyebabkan kita menghabiskan waktu yang cukup lama dalam mengaksesnya setiap hari. Penggunaan media sosial antara perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan dalam intensitas maupun tujuan penggunaannya. Perbedaan tersebut dapat memengaruhi lamanya penggunaan media sosial per hari pada masing-masing gender. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perbedaan waktu penggunaan media sosial antara perempuan dan laki-laki menggunakan analisis statistika. Next, rumusan masalah. Penggunaan media sosial menjadi salah satu aktivitas digital yang paling sering dilakukan oleh kita hingga saat ini. Intensitas penggunaan media sosial dapat berbeda antara perempuan dan laki-laki karena adanya perbedaan kebiasaan dan aktivitas dalam menggunakan media sosial. Oleh karena itu, proyek ini dilakukan untuk menganalisis dan membandingkan waktu penggunaan media sosial antara kedua gender tersebut melalui analisis statistika. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana perbandingan waktu penggunaan media sosial antara data perempuan dan laki-laki? 2. Gender manakah yang memiliki rata-rata penggunaan media sosial lebih tinggi? 3. Apakah terdapat perbedaan waktu penggunaan media sosial antara perempuan dan laki-laki berdasarkan analisis statistika? Next. Tujuan analisis. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam proyek ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui perbandingan waktu penggunaan media sosial antara data perempuan dan laki-laki. 2. Untuk mengetahui gender manakah yang memiliki rata-rata penggunaan media sosial lebih tinggi. 3. Untuk mengetahui terdapat perbedaan signifikan penggunaan media sosial antara perempuan dan laki-laki berdasarkan analisis statistika. Next, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam proyek ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan waktu penggunaan media sosial antara perempuan dan laki-laki. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut. Jenis penelitian, yaitu kuantitatif komparatif. Sumber datanya berasal dari dataset Kaggle. Jumlah data, yaitu 120 responden. Variabelnya, ada variabel gender dan waktu penggunaan media sosial. Teknis analisis, terdapat statistik deskriptif, histogram, statistik inferensial, uji normalitas, dan uji perbandingan rata-rata data perempuan dan laki-laki. Aplikasi, kami menggunakan aplikasi Excel. Tujuan, membandingkan penggunaan media sosial antara perempuan dan laki-laki. Next. Data waktu penggunaan media sosial
antara perempuan dan laki-laki dalam sehari. Di sini terdapat data dengan dua variabel, yaitu variabel jenis kelamin dan variabel waktu dengan skala jam. Next. Dataset ini berisi data mengenai penggunaan waktu media sosial berdasarkan gender yang terdiri dari 120 responden. Data dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 60 data perempuan dan 60 data laki-laki. Tujuan dataset ini adalah untuk melihat dan membandingkan rata-rata waktu penggunaan media sosial antara data perempuan dan laki-laki dalam aktivitas sehari-hari. Next. Berikut adalah deskripsi variabel pada dataset yang telah ditentukan. Tabel deskripsi variabel dataset. Nama variabelnya adalah nomor, yaitu nomor urut responden, jenis kelamin data perempuan atau laki-laki. Variabel waktu dengan skala jam adalah lama waktu penggunaan media sosial setiap hari yang diukur dalam satuan jam. Berikut adalah ringkasan karakteristik dari dataset yang telah ditentukan. Jumlah data ada 120 data. Jumlah data perempuan ada 60, jumlah data laki-laki ada 60. Bentuk data yaitu kuantitatif kontinu. Sumber data berasal dari Social Media Impact on Teen Mental Health. Dataset ini dapat digunakan untuk analisis statistik deskriptif, visualisasi data, uji normalitas data, uji hipotesis rata-rata, latihan pengolahan data menggunakan Excel dan Python. Next. Selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkannya, yaitu analisis data deskriptif. Next. Di situ terdapat tabel yang isinya ada total nilai atau dengan rumus simbol sigma X, itu adalah jumlah keseluruhan semua data yang dikumpulkan. Yang perempuan total datanya berjumlah 295,5 dan yang laki-lakinya itu ada 254,9. Dan di bawahnya itu ada rata-rata. Rata-rata itu adalah total dari keseluruhan semua data lalu dibagi jumlah dari perempuan ada 4,9250, yang laki-lakinya ada 4,2483. Terlihat bahwa rata-rata waktu penggunaan media sosial perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Itu ada jumlah kuadrat selisih, yaitu ada derajat kebebasan, yaitu simbolnya DF sama dengan N dikurang 1. Dalam statistik ini, nilai ini dipakai saat menghitung penyebaran data pada sampel. Karena jumlah datanya itu 60, maka 60 dikurang 1 sama dengan 51. Lalu ada simpangan baku yang simbol S, yaitu akar SS per DF. Itu didapatkan dengan nilai perempuannya 1,8427 dan laki-lakinya 1,7804. Yang artinya laki-laki punya simpangan baku sedikit lebih kecil. Yang artinya waktu penggunaan media sosial pada laki-laki lebih seragam atau tidak terlalu jauh bedanya antar individu dibandingkan pada perempuan. Dan itu simbolnya S kuadrat yang artinya kuat dari simpangan baku yang di atas yang didapatkan hasil 3,3955 dan laki-lakinya ada 3,1697. Lalu yang koefisiensi variansinya dengan rumusnya yaitu KF sama dengan S per X bar dikali 100%. Itu didapatkan dengan
perhitungan kita sebelumnya dapat untuk perempuan 37,41% dan laki-lakinya 41,91%. Yang artinya dibandingkan dengan waktunya sendiri, pola pemakaian media sosial pada laki-laki sebenarnya lebih beragam dibanding perempuan. Next. Itu ini ya ringkasan hasil analisis statistika deskriptif di atas, yaitu ada banyaknya data untuk perempuan ada di 60 dan laki-laki juga di 60 dan rata-ratanya perempuan ada di 4,925 dan rata-rata laki-laki ada di 4,248. Simpangan baku perempuan ada di 1,843 dan untuk laki-laki ada di 1,78 dan di variansi perempuan ada di 3,395, variansinya 3,17 dan didapatkan koefisiensi variansi untuk perempuan yaitu 37,41% dan untuk laki-laki koefisiensinya ada di angka 41,91%. Next. Berdasarkan hasil analisis statistika deskriptif, waktu penggunaan media sosial antara perempuan dan laki-laki dapat disimpulkan sebagai berikut. Dengan masing-masing data berjumlah 60, rata-rata waktu penggunaan media sosial pada perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Nilai MEAN perempuan atau nilai rata-rata perempuan sebesar 4,925 jam dalam sehari. Sedangkan laki-laki, sedangkan laki-laki sebesar 4,248 jam dalam sehari. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih sering atau lebih lama menggunakan media sosial dibandingkan laki-laki. Yang kedua, dari hasil simpangan baku dan variansi, data perempuan memiliki simpangan baku 1,843 dan variansi 3,395, sedangkan laki-laki memiliki simpangan baku 1,70, 1,780 dan variansi 3,170. Nilai tersebut menunjukkan bahwa penyebaran data penggunaan media sosial pada kedua kelompok relatif hampir sama, menunjukkan bahwa data perempuan sedikit bervariasi. Koefisiensi variansi perempuan sebesar 37,41% dan laki-laki sebesar 41,91% menunjukkan bahwa data laki-laki memiliki tingkat keragaman yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Artinya penggunaan media laki-laki. Next. Selanjutnya di sini ada visualisasi data. Next. Nah, di sini terdapat sebuah histogram dari data yang telah kami buat. Di sini terdapat histogram dari kedua gender yang telah kami buat. Di sini di sebelah kiri terdapat histogram dari data perempuan yang berwarna merah muda. Lalu di sebelah kanan di sini ada histogram dari data laki-laki yang berwarna biru muda. Dimulai dari data perempuan di sini yang pertama memiliki interval 2 hingga 3 jam, memiliki frekuensi sebanyak 12, lalu 3 hingga 4 jam memiliki frekuensi sebanyak 6 orang, lalu 4 hingga 5 jam memiliki frekuensi orang, lalu 5 hingga 6 jam memiliki frekuensi sebanyak 8 orang, lalu interval dengan 6 hingga 7 jam memiliki frekuensi sebanyak 7 orang, dan interval dengan 7 hingga 8 jam memiliki frekuensi sebanyak 13 orang. Di antara sebuah ini, pada interval 4-5 jam per hari itu memiliki frekuensi yang paling banyak di antara kelima ini, dengan frekuensi sebanyak 14 orang. Lalu selanjutnya di sini ada histogram dari data laki-laki.
Yang pertama itu interval dari 1 hingga 2 jam memiliki frekuensi sebanyak 6, lalu 2 hingga 3 jam memiliki frekuensi sebanyak 12 orang, lalu di sini interval 3 hingga 4 jam memiliki frekuensi sebanyak 10, interval 4 hingga 5 jam memiliki frekuensi sebanyak 11, interval 5 hingga 6 jam memiliki frekuensi sebanyak 9, interval 6 hingga 7 memiliki frekuensi sebanyak 5, dan interval 7 hingga 8 memiliki frekuensi sebanyak 7. Nah, di antara semua ini, yang paling tinggi dia itu ada di interval 2 hingga 3 jam, memiliki frekuensi sebanyak 12 orang. Next. Nah, berdasarkan visualisasi histogram yang membandingkan waktu penggunaan media sosial atau jam per hari antara kelompok perempuan dan laki-laki, dapat ditarik beberapa informasi utama mengenai distribusi data sebagai berikut. Yang pertama itu sumbu horizontal atau X pada histogram atau rentang angka 1 hingga 2, lalu 2 hingga 3, lalu 3 hingga 4, dan lalu 4 hingga 5, 6 hingga 7, dan 7 hingga 8 mewakili rentang durasi penggunaan media sosial atau jam per hari. Sedangkan sumbu vertikal atau Y menunjukkan frekuensi atau jumlah individu yang berada pada rentang waktu tersebut. Selanjutnya, terlihat bahwa puncak histogram atau batang tertinggi untuk kelompok perempuan dan laki-laki berada pada titik yang berbeda. Puncak distribusi frekuensi kelompok perempuan cenderung bergeser lebih ke kanan atau berada di sekitar rentang 4 hingga 5 jam lebih, yang sejalan dengan nilai rata-rata dan modus mereka yang lebih tinggi. Sementara itu, puncak histogram kelompok laki-laki lebih menumpuk di rentang waktu yang lebih rendah, atau sekitar 2 hingga 3 jam. Di sini yang ketiga, jika kita melihat lebar sebaran batangnya, distribusi data perempuan tampak lebih melebar ke sisi kanan, menunjukkan frekuensi yang cukup banyak pada durasi penggunaan yang lama, atau hingga rentang 7 hingga 8 jam per hari. Di sisi lain, sebaran histogram laki-laki lebih terkonsentrasi di area tengah ke kiri, mengindikasikan lebih sedikitnya laki-laki yang menggunakan media sosial di atas 6 jam dalam sehari dibandingkan perempuan. Nah, pergeseran letak batang-batang histogram perempuan yang lebih condong ke arah kanan atau nilai durasi yang lebih besar memvisualisasikan secara jelas bahwa mayoritas perempuan dalam sampel ini menghabiskan waktu yang lebih lama di media sosial setiap harinya dibandingkan dengan laki-laki. Selanjutnya, di sini ada analisis data inferensial yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini izinkan saya untuk melanjutkan. Di slide ini tuh ada analisis data inferensial. Nah, setelah tadi itu kita mempelajari bagaimana sih analisis data deskriptifnya. Nah, ternyata di analisis deskriptif tadi itu kita mendapatkan data-data, yaitu salah satunya ada rata-rata, kemudian ada nilai simpangan baku, dan juga setelah itu kita dapatkan nilai PAVI-nya. Nah, di analisis data inferensial ini kita akan diminta untuk untuk menarik kesimpulan mengenai karakteristik yang didapat pada populasi yang kemudian hasilnya ini berupa sebuah hasil analisis pada data sampel. Nah, apa sih perbedaannya itu sama statistika deskriptif tadi? Nah, kalau statistika yang tadi itu cuma menyajikan sekedar informasi visual. Nah, visual itu salah satu yang tadi kita gunakan adalah histogram. Nah, namun pada statistika inferensial ini dia ini melibatkan pengujian uji hipotesis yang memungkinkan kita menguji asumsi, kemudian kita melakukan prediksi dan mengambil keputusan secara ilmiah atas data yang terbatas. Pada data yang telah kita tentukan, dilakukan analisis statistika inferensial melalui pengujian hipotesis dengan taraf signifikansi 5% untuk menguji rumusan masalah yang menjadi pertanyaan dari kelompok kita, yaitu apakah terdapat perbedaan rata-rata waktu penggunaan media sosial dalam sehari antara kelompok perempuan dan kelompok laki-laki. Nah, sebelum pengujian hipotesis dilakukan,
kita harus melakukan yang namanya syarat yang wajib dipenuhi nih, yaitu uji normalitas. Nah, uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui langkah kita selanjutnya, apakah kita menggunakan metode statistik parametrik yaitu uji Z atau uji T untuk dua sampel independen, atau kita harus menggunakan metode statistik non parametrik yaitu uji Mann-Whitney apabila data tidak didistribusi normal. Nah, untuk apa yang menentukan uji normalitas ini, kelompok kami memutuskan kalau kita itu harus berjumlah kurang dari 50. Nah, data kami 20 responden dengan masing-masing kelompok yaitu di responden, maka kita menggunakan uji yang satunya lagi yaitu Kolmogorov. Nah, ini gimana sih cara uji Kolmogorovnya? Nah, kita menggunakan bantuan Python ya untuk mengetahui hasil uji normalitasnya. Di sini ada ringkasan hasil uji normalitas Kolmogorovnya. Nah, ternyata setelah kita uji menggunakan software Python dengan Collapse, itu didapatkan kelompok perempuan ini memiliki p-value sebesar 0,6635, yang dimana ternyata p-value-nya melebihi dari 0,05 sehingga datanya berdistribusi normal. Sedangkan pada kelompok laki-laki juga sama, yaitu p-value-nya dengan nilai 0,6752 dengan p-value lebih dari 0,05 menandakan bahwa data berdistribusi normal. Nah, karena kedua data ini sama-sama berdistribusi normal, maka kita akan melanjutkan syarat uji parametriknya menggunakan uji parametrik. Nah, sebelum kita lanjut perhitungan uji parametriknya, kita ketahui bahwa uji parametrik ini kita memiliki dua tes, yaitu t-test sama z-test. Nah, untuk kasus kali ini karena kita menggunakan data n besar, yaitu n kita lebih dari 50, maka kita menggunakan uji Z dua sampel independen atau uji z-test. Sebagai catatan tambahan, kenapa sih secara spesifik kita menamai pengujian ini dua sampel independen? Alasannya disebut dua sampel karena kita secara langsung membandingkan dua kelompok data yang berbeda, yaitu kelompok responden perempuan dan kelompok responden laki-laki. Kemudian kenapa disebut independen? Karena kedua kelompok ini sifatnya saling bebas. Artinya orang-orang yang ada di kelompok perempuan adalah individu yang sama sekali berbeda dengan orang-orang di kelompok laki-laki. Ini bukan kasus di mana satu orang yang sama diukur datanya dua kali, seperti pengujian sebelum dan sesudah. Jadi kedua data ini tidak saling berhubungan ataupun tidak saling memiliki pengaruh satu sama lain. Jadi karena kita mengadu dua kelompok yang benar-benar terpisah dan berbeda, uji dua sampel independen inilah alat ukur yang paling tepat kita gunakan. Nah, oke lah, di sini kita lakukan pengujiannya menggunakan software Excel. Nah, diketahui bahwa tadi oleh teman saya bahwa data perempuan itu memiliki mean sebesar 4925. Nah, untuk perhitungan Excel itu gimana? Nah, kita masukin rumus sama dengan average, kemudian kita masukkan dalam kurung, kita blok datanya sehingga kita akan langsung muncul nilainya. Nah, untuk yang bagian laki-laki juga sama. Nah, kemudian di sini ada simpangan bakunya. Simpangan bakunya ini kalau di Excel gimana cara narik nilainya? Itu cukup dengan masukkan rumus sama dengan STDEF titik S, kemudian dalam kurung kita blok datanya sehingga nanti nilainya akan muncul sebesar 1,843 dan yang untuk laki-laki sebesar 1,8. Nah, untuk data N-nya tadi telah kita ketahui bahwa kedua data memiliki jumlah data 10. Nah, setelah kita ketahui mean dan standar deviasinya, kita lanjut ke pengujian hipotesisnya. Untuk HO di sini mu1 sama dengan mu2. Karena untuk mengetahui apakah tidak ada untuk menimbulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada rata-rata waktu penggunaan media sosial antara perempuan dan laki-laki. Nah, sedangkan hal saat itu kebalikannya, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata waktu penggunaan media sosial antara perempuan dan laki-laki. Nah, kemudian lanjut ke tahap berikutnya, yang nomor 2 itu tingkat kepercayaan atau taraf signifikansi. Nah,
Karena tadi kita menggunakan taraf signifikansi sebesar 0,05 sebesar 5%, maka kita tulis di sini menjadi 0,05%. Nah, tapi di sini kenapa sih ada angka tulisan dibagi dua? Nah, bagi dua ini karena tadi kan data ya apa ya bukan data hipotesis yang kita gunakan itu sama dengan karena pertanyaannya perbedaan apakah terdapat perbedaan, maka yang kita uji hipotesisnya itu dua arah, maka karena dua arah kita harus membagi nilai taraf signifikansinya dari yang 5% menjadi dibagi dua menjadi 0,025%. Kemudian setelah itu kita mencari nilai Z tabel menggunakan rumus Excel. Nah, untuk rumus Excelnya itu kita masukkan rumusnya itu sama dengan norm titik S titik inf dalam kurung kita masukkan probability-nya yaitu 1 dikurangi taraf signifikansi. Nah, nanti akan muncul hasilnya 1,96. Lalu dilanjut untuk langkah ketiga yaitu statistik uji. Nah, karena kan kalau misalkan kita menggunakan t-test itu kita perlu mengetahui apakah datanya variatif homogen atau heterogen. Nah, karena kita menggunakan z-test karena datanya besar, maka kita langsung hitung nilainya saja. Nah, di sini kita masukkan rumusnya sama dengan rata-rata perempuan dikurangi rata-rata laki-laki, yaitu sebesar rata-rata perempuannya 4,925 dikurangi rata-rata lakinya yaitu 4,248. Nah, kemudian dibagi akar atau jika dalam Excel menggunakan SQRT dalam kurung 3,395 per 60 ditambah 3,170 per 60 sehingga diperoleh hasil Z hitung sebesar 2,046. Nah, setelah kita lakukan uji statistik uji, kita masukkan ke daerah kritis. Kita ketahui bahwa tadi setelah kita hitung, Z hitungnya itu sekitar 2,046. Untuk Z tabelnya adalah 1,96. Nah, karena di sini kita datanya itu lanjut aja di sini. Nah, karena ini kita datanya itu dua ya, maksudnya dua arah gitu, maka kita harus membagi titik kritisnya, yaitu di sebelah kanan dan kiri. Nah, untuk batasnya itu mana? Nah, tadi kan kita ketahui bahwa nilai Z tabel itu sebesar 1,96. Nah, ini akan menjadi batasnya untuk daerah kanan dan arah kiri. Nah, untuk arah kanannya itu dia bernilai positif sehingga nilainya adalah 1,96 dan untuk arah kirinya itu bernilai negatif yaitu menjadi negatif 1,96. Nah, kita buat gambarnya. Kemudian kita lihat ternyata nilai dari Z hitung ini masuk ke dalam daerah kritis yang menandakan bahwa kalau misalkan datanya ini masuk ke dalam kritis itu terjadi yang namanya penolakan HO. Sehingga kita tarik kesimpulan untuk langkah selanjutnya. Sebelum itu kita tarik keputusan terlebih dahulu. Tolak HO jika Z hitungnya kurang dari min Z tabel atau Z hitung lebih dari Z tabel sehingga Z hitung berada dalam daerah kritis. Nah, ini sesuai ya dengan gambarnya. Maka karena itu berdasarkan pengujian hipotesis pada taraf signifikansi 5% yaitu sebesar 0,05 terdapat cukup bukti yang kuat untuk mengatakan dan menolak HO. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata waktu pengujian media sosial dalam sehari yang signifikan antara kelompok perempuan dan juga kelompok laki-laki. Oke. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.